Hai, kita belajar lagi yuk hari ini bareng aku, Ranti, di channel Gas B Indo UTBK. Hari ini kita akan belajar materi huruf miring. Salah satu materi penting yang katanya tahun ini itu muncul di UTBK. Tapi nggak cuma di UTBK, materi tentang huruf miring ini juga seringkali muncul di ujian mandiri. Jadi, buat kamu yang mau belajar, baik untuk UTBK maupun ujian mandiri, yuk langsung kita simak pembahasan materi tentang huruf miring. Nggak kayak huruf kapital, sebenarnya huruf miring ini kaidahnya cuma 3 aja. Dan ketiga kaidah ini, itu udah sering banget kalian pakai. Jadi huruf miring ini digunakan untuk yang pertama kata asing. Kata asing ini nggak cuma kata dalam bahasa asing ya. Kata bahasa Indonesia pun kalau dia bukan kata baku itu juga ditulis dengan huruf miring. Jadi huruf miring ini berlaku untuk semua kata yang bukan bahasa Indonesia asli. Termasuk nih kata cakapan, kata dalam bahasa daerah, atau nama ilmiah. Nama ilmiah ini kan biasanya berasal dari bahasa Latin, berarti harus menggunakan huruf miring. Yang kedua, huruf miring itu juga digunakan untuk judul. Nah, ini perlu hati-hati ya, karena judul yang dikutip itu tuh bisa ditulis miring, bisa juga ditulis menggunakan tanda petik. Yang ditulis menggunakan huruf miring itu adalah judul buku. Judul buku ini termasuk novel, terus kumpulan cerpen, kumpulan puisi, kayak gitu ya. Terus judul film, judul album. Album ini adalah kumpulan gitu ya. Album lagu sama judul lagunya itu nanti beda penulisannya. Kemudian acara televisi. Kemudian siniar. Siniar ini bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya itu podcast yang lebih familiar. Terus ada judul lakon atau drama dan media massa, nama media massa atau koran, baik yang cetak maupun online. Terus yang ketiga, digunakan untuk penegasan. Penegasan itu berarti sesuatu yang disoroti dalam kalimat. Kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, banyak konten kreator. Nah, ini jelas ya, konten kreator ini adalah bahasa Inggris, makanya penulisannya itu harus miring. Kemudian, TikTok, ini tuh nggak miring ya, meskipun bukan bahasa Indonesia, karena dia sebagai nama diri. Jadi kalau misalnya nama diri itu mau bahasa Inggris atau bahasa lainnya yang bukan bahasa Indonesia, itu penulisannya nggak miring. Terus ada affiliate. Ini kan juga bukan bahasa Indonesia ya, dia berasal dari bahasa Inggris, jadi penulisannya juga miring. Kemudian kita perhatikan contoh yang kedua, Budi ingin melanjutkan pendidikan di National University of Singapore. Ini kan bahasa Inggris juga ya, tapi penulisannya nggak miring, udah benar. Karena digunakan sebagai nama diri. Kemudian yang ketiga, dia sudah lama bekerja di World Health Organization. Ini kan kalau diterjemahin jadinya kan organisasi kesehatan dunia kayak gitu. Nah, penulisannya nggak miring meskipun bahasa Inggris karena dalam konteks ini dia itu nama diri. Jadi kalau nama diri itu cukup ditulis dengan huruf awal kapital, tidak ditulis dengan huruf miring gitu. Contoh lainnya misalnya ada orang-orang yang namanya itu berasal dari bahasa Inggris. Itu juga penulisannya tuh nggak miring. Misal, dia bernama Angel. Ini kan dia sebagai nama berarti kata Angelnya. Penulisannya cukup huruf awalnya kapital aja. Terus nggak perlu dicetak miring ya. Ini nggak miring. Contoh yang keempat itu ada siniar Escape hanya tayang selama Ramadan. Ini kebetulan escape-nya ini kata asing juga ya. Nah, tapi karena dia itu sebagai nama podcast, penulisannya itu miring dan huruf awalnya itu kapital. Kemudian contoh yang terakhir, huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, kata abad ini tuh digunakan sebagai sesuatu yang ditegaskan, yang disoroti kata-katanya. Ini juga D, ini juga sesuatu yang ditegaskan atau disoroti. Makanya penulisannya itu pakainya huruf miring.
dalam soal huruf miring ini tuh sering dikecoh dengan tanda petik karena kaidahnya itu mirip. Tanda petik ini juga digunakan untuk 3 hal. Tanda petik itu yang petiknya kayak gini ya, 2 bukan petik tunggal. Tanda petik itu digunakan untuk apa sih? Yang pertama digunakan untuk petikan langsung atau kalimat langsung. Kalian pasti udah paham ya sama kalimat langsung. Kemudian yang kedua digunakan untuk judul. Nah, ada judul juga. Tapi judul apa aja sih yang ditulis menggunakan tanda petik? Kalau miring itu kan biasanya buku yang dia tuh punya subjudul lagi. Nah, kalau yang tanda petik itu digunakan untuk subjudulnya, subjudul buku. Terus digunakan juga untuk puisi, artikel, lagu, kemudian pidato atau khotbah, dan bisa juga digunakan untuk tema atau subtema. Kemudian satu lagi, tanda petik itu juga digunakan untuk istilah khusus atau kata bermakna khusus. Biasanya kata bermakna khusus ini tuh kalau di gestur itu tuh biasa pakai tanda pis yang ditekuk itu loh. Duh, susah nih nggak pakai video praktekinnya. Kita lihat ke contohnya ya. Yang pertama di sini ada kalimat langsung, merdeka atau mati. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Berarti di sini kan digunakan sebagai kalimat langsung, penulisannya menggunakan tanda petik. Kemudian puisi pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Nah, ini adalah judul puisinya. Yang ketiga, ceramah hari ini berjudul Hikmah dan Tujuan Berpuasa Ramadan. Nah, ini kan berarti jadi judul ceramahnya ya, atau judul pidatonya. Berarti pakainya itu tanda petik. Huruf awalnya kapital, karena ini tuh judul gitu. Yang nggak kapital itu cuma kata depan sama konjungsi. Kemudian yang nomor 4, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nih huruf awalnya nggak perlu kapital ya, karena ini bukan judul. Amplopnya ditulis dengan tanda petik, karena di sini tuh punya makna khusus. Makna khususnya ini adalah suap. Berarti ini sesuai dengan kaidah yang ketiga. Dia punya makna khusus. Contoh yang kelima, laptop ini membutuhkan tetikus. Tetikus ini maksudnya adalah mouse, gitu ya. Ini kan istilah yang khusus. Istilahnya tuh nggak umum gitu. Makanya dia bisa menggunakan tanda petik. Kita lanjut. Kenapa sih aku tadi bilang tanda petik sama huruf miring itu kaidahnya mirip? Nah, kita perhatikan 5 contoh berikut ini. Ini ada yang menggunakan tanda petik, kemudian ada yang ditulisnya itu menggunakan huruf miring. Contohnya, perhatikan hubungan antar klausa dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Berarti di sini yang ditulis menggunakan tanda petik itu adalah judul subbabnya. Sementara Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesianya ini tuh digunakan sebagai judul bukunya. Kita lihat lagi, lagu. Tadi judul lagu itu ditulisnya menggunakan tanda petik. Lagu 1 bulan dalam album Terlintas dari Bernadia sangat viral. Nah, ini adalah judul lagunya, judul albumnya yang biasanya ada di cover gitu ya. Itu ditulisnya itu pakai miring. Kemudian puisi, judul puisinya pakainya petik, judul puisi. Kemudian nih, puisi Hujan Bulan Juni diadaptasi menjadi novel dengan judul yang sama, yakni Hujan Bulan Juni. Nah, ketika udah diubah menjadi novel, ini kan bentuknya jadi buku. Makanya penulisannya miring, gitu. Terus yang keempat, cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku menjadi cerpen terbaik dalam buku kumpulan cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Jadi ini ya bukunya. Dia tuh merupakan kumpulan cerpen yang judulnya ini dipakai juga sebagai judul cerpennya. Nah, berarti penulisannya itu tergantung konteksnya. Kalau yang awal ini, yang dibahas itu adalah cerpennya. Kalau yang kedua ini, yang dibahas adalah bukunya.
Makanya penulisannya itu beda. Yang satu menggunakan petik, yang satu menggunakan huruf miring. Contoh yang kelima itu juga sama, artikel melihat sistem sinyal KRL bekerja. Ini kan judul artikelnya. Kemudian dia dimuat di Tirto ID. Nah, Tirto ID-nya ini kan jadi nama media massanya. Penulisannya yang satu menggunakan petik, yang satu menggunakan huruf miring. Itu perbedaannya ya antara huruf miring dan tanda petik. Kemudian dari penjelasan ini kamu bisa lihat, nah ini adalah soal pelatihan yang harus kamu kerjain gitu. Ini gampang kok, ada 10 kalimat, semuanya itu menggunakan huruf miring. Kamu tinggal cek apakah penggunaan huruf miring di 10 kalimat ini itu benar atau salah. Dicentang aja. Misalkan di satu, ini tuh kata tidaknya ditulis miring. Benar atau salah? Misalkan benar, berarti dicentang aja di sini. Gitu. Dilanjutin semuanya ya, 10 kalimatnya. Terus di sini ada satu contoh soal. Biasanya kalau dalam soal gimana sih bentuknya? Nah, ini bentuknya kayak gini. Jadi ada 5 kalimat kayak gitu. Terus disuruh milih mana sih yang salah gitu. Oke, kamu kerjain dulu. Nanti kita cek benar atau salah pengerjaan kalian di video selanjutnya ya. Itu aja materi untuk hari ini. Semoga kamu paham dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.